Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Puy. Kami dari kelompok berapa? 9? Ya kan? Kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan judul integrasi aspek epistemologi dan ilmu pengetahuan. Anggota yaitu ada saya, Alan Ardiansyah, dan yang kedua ada Anida Septianingsih. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang itu ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui metode ilmiah. Namun seringkali mengabaikan pertanyaan berdasarkan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat dan sumber pengetahuan penting untuk diintegrasikan agar ilmu tidak hanya bersifat teknis dan tapi juga reflektif dan etis. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian epistemologi dan bagaimana perannya dalam membentuk dasar ilmu dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana bentuk integrasi epistemologi dalam proses pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu ada apa saja manfaat dan tantangan yang muncul dari upaya menggabungkan aspek epistemologi ke dalam ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Anida Septianingsih. Kami persilahkan. Selanjutnya pembahasan yaitu integrasi aspek epistemologi dan ilmu pengetahuan. Epistemologi sebagai fondasi ilmu pengetahuan. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, melainkan peran krusial dalam membentuk struktur dan metodologi ilmu pengetahuan modern. Pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang membuat suatu keyakinan menjadi landasan bagi seluruh bangunan keilmuan yang kita kenal saat ini. Dalam konteks ilmu pengetahuan, epistemologi tidak sekedar menjadi refleksi filosofi yang abstrak, melainkan fondasi praktis yang menentukan bagaimana penelitian dilakukan, bagaimana data diinterpretasikan, dan bagaimana kesimpulan ilmiah divalidasi tanpa kerangka epistemologi yang jelas. Ilmu pengetahuan akan kehilangan kriteria untuk membedakan pengetahuan yang valid dan sekedar opini atau spekulatif. Selanjutnya, paradigma epistemologi dalam tradisi keilmuan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari evolusi paradigma epistemologis yang mendasarinya tradisi empirisme yang dipelopori oleh John Locke dan David Hume, menekankan pengalaman inderawi sebagai sumber utama pengetahuan. Pandangan ini kemudian membentuk dasar metodologi eksperimental dalam sains modern, di mana observasi dan pengujian empiris menjadi standar emas validitas ilmiah. Perkembangan lebih lanjut muncul melalui pemikiran Immanuel Kant yang mencoba mensintesiskan empirisme dan rasionalisme. Kant berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman maupun akal semata, melainkan dari interaksi antara data inderawi dengan struktur kognitif bawaan manusia. Perspektif ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih luas
tentang bagaimana ilmu pengetahuan dibangun. Apa sih sibuk banget? Selanjutnya yang dibahas oleh saya positivisme logis dan kritik epistemologi. Abad ke-20 menyaksikan munculnya positivisme logis melalui lingkaran Wina yang mencoba membersihkan ilmu pengetahuan dari elemen-elemen metafisik yang dianggap tidak bermakna. Prinsip verifikasi yang mereka usung menyatakan bahwa posisi hanya bermakna jika dapat diverifikasi secara empiris atau merupakan tautologi logis. Namun, paradigma ini kemudian mendapatkan kritik tajam dari Karl Popper yang mengajukan falsifikasionisme sebagai alternatif. Popper berpendapat bahwa yang membedakan ilmu dari pseudosains bukanlah kemampuan untuk diverifikasi, melainkan untuk difalsifikasi. Sebuah teori ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi terbukti salah. Pendekatan ini mengubah pemahaman epistemologi tentang bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang bukan melalui akumulasi konfirmasi, melainkan melalui eliminasi kesalahan. Terus selanjutnya itu ada pluralisme epistemologi dalam era kontemporer. Perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer menunjukkan kebutuhan akan pluralisme epistemologi yang mengakui keberagaman metode dan standar validasi. Ini berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan kuantitatif eksperimentalnya memiliki standar epistemologi yang berbeda dengan ilmu sosial yang sering menggunakan pendekatan interpretatif dan kualitatif. Dalam ilmu sosial, epistemologi konstruktivis dan interpretatif menawarkan alternatif terhadap paradigma positivis yang dominan. Perspektif ini mengakui bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya objektif, melainkan konstruksi melalui interaksi sosial dan interpretasi subjektif. Peneliti tidak lagi dipandang sebagai pengamat netral, melainkan sebagai partisipan aktif dalam proses konstruksi pengetahuan. Selanjutnya dibahas oleh Anida. Selanjutnya teknologi dan transformasi epistemologi. Revolusi digital dan kemajuan teknologi informasi membawa transportasi mendalam dalam cara kita memproduksi dan memvalidasi pengetahuan. Big data dan artificial intelligence menghadirkan kemungkinan baru dalam analisis pola dan prediksi. Namun sekaligus menimbulkan pertanyaan epistemologis tentang hubungan antara korelasi dan kausalitas, antara pola statistik dan pemahaman mendalam. Selain itu, demokratisasi akses informasi melalui internet mengubah lanskap epistemik secara fundamental. Citizens scan dan open access movement menantang hierarki tradisional dalam produksi pengetahuan ilmiah. Namun, fenomena misinformasi dan echo chamber juga menunjukkan bahwa akses informasi yang melimpah tidak secara otomatis menghasilkan pengetahuan yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Integrasi epistemologi dan ilmu pengetahuan
yang memandu perkembangan ilmu pengetahuan. Evolusi paradigma epistemologi mulai dari empiris, meologis, dan falsifikasi onisme telah membentuk metodologi ilmiah modern. Pluralisme epistemologi mengakui keberagaman pendekatan dalam berbagai disiplin ilmu, sementara teknologi dan AI menghadirkan tantangan epistemologi baru yang memerlukan refleksi mendalam, integritas multidisipliner, epistemologi feminis, dekolonial, dan pendekatan tradisiplinis menawarkan perspektif yang lebih inklusi dan relevan. Oke, cukup sekian ya presentasi kami kurang lebihnya.